Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Apriliana dengan NIM belakang 122. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Ilmu Komunikasi dan Fakultas PSDKU Kampus Unisalimah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan teori pertukaran sosial dalam pertemanan saya dengan Sy. Jadi, saya berteman dengan Sy sejak di bangku MTS. Jadi awalnya Sy ini sekolahnya di pesantren, lalu setelah beberapa bulan dia pindah ke MTS saya. Nah, pada saat itu kita masih canggung dan belum saling mengenal. Seiring berjalannya waktu, kita melakukan kegiatan yang sama di dalam kelas, juga sering ke kantin bareng. Nah, di luar sekolah kita juga sering main bareng. Itu menjadikan kita semakin dekat dan semakin terbuka. Lalu persahabatan kami lanjut ke jenjang MAN. Jadi kita memutuskan untuk sekolah di MAN yang sama. Kita MAN-nya di luar kota. Jadi pada saat itu masih masa-masa COVID. Nah, itu masih sistemnya hybrid. Jadi ada kelas sesi pagi dan kelas sesi siang. Nah, beruntungnya saya dengan Sy ini di MAN itu jadi satu kelas dan juga satu sesi, sama-sama sesi pagi dan di kelas yang sama. Pada saat itu kita masih belum kenal teman-teman kita yang di MAN, dan kita juga merantau di kota orang. Nah, saat memilih di perguruan tinggi, kita memutuskan untuk memilih jalan kita masing-masing sesuai dengan minat kita. Nah, dalam perjalanan pertemanan kami terdapat beberapa faktor tekanan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Nah, dari faktor internalnya, jadi perbedaan kepribadian dan cara pandang seringkali memicu kesalahpahaman. Saya cenderung lebih tertutup dan memendam masalah. Terus Sy ini cenderung lebih terbuka dan ekspresif. Nah, hal ini pernah membuat komunikasi kita kurang lancar. Nah, untuk faktor eksternalnya, lingkungan sekolah dan juga keluarga juga turut mempengaruhi dinamika pertemanan kami. Nah, misalnya tuntutan akademik dan perbedaan latar belakang pendidikan sempat menimbulkan jarak secara emosional. Nah, untuk penyelesaian masalahnya, jadi ketika terjadi konflik atau ketegangan, kami biasanya menyelesaikan melalui komunikasi langsung. Jadi, kita memberikan waktu untuk masing-masing untuk menenangkan diri. Nah, kami berusaha memahami sudut pandang satu sama lain dan mencari titik tengah. Berdasarkan teori pertukaran sosial, hubungan kami dapat dianalisis dari beberapa konsep berikut. Untuk yang pertama, itu ada reward. Jadi saya merasa mendapatkan banyak hal yang positif dari Sy, seperti kasih sayang, terus dukungan emosional, dan kehadiran sebagai teman curhat. Nah, untuk yang kedua ada cost atau pengorbanan. Jadi dalam pertemanan ini, saya juga berkorban waktu, energi, bahkan kadang emosi ketika terjadi konflik. Untuk yang ketiga itu ada outcome atau hasil. Jadi biasanya saya merasa outcome dari pertemanan ini positif karena imbalan yang saya dapat lebih besar daripada pengorbanan yang saya berikan. Yang keempat ada comparison level. Jadi saya memiliki ekspektasi bahwa teman dekat akan mendukung dan memahami, dan Sy sebagian besar memenuhi harapan itu. Nah, yang kelima ada comparison level alternatif. Jadi meskipun ada teman lain, saya merasa Sy tetap memiliki tempat khusus karena pengalaman dan kedekatan emosional yang telah dibangun lama. Jadi pada intinya, pertemanan Rina dengan Sy ini menunjukkan bahwa hubungan kami sejalan dengan teori pertukaran sosial. Nah, kami sama-sama memberikan dan menerima serta belajar menyelesaikan konflik dengan komunikasi terbuka. Meskipun kami menempuh jalan masing-masing, pertemanan itu tetap memberikan nilai dan pelajaran penting dalam hidup saya.